Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Physics Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak lurus. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita perhatikan animasi berikut. Di depan kita lihat dua buah objek, katakanlah dua buah benda yang berwarna biru dan merah ini akan melakukan gerak secara mendatar dari posisi awal 0 menuju posisi 100 meter. Sementara di atasnya ada sebuah grafik yang menunjukkan fungsi posisi sebagai fungsi waktu. Ini akan menggambarkan pola gerakan benda, posisi benda dalam setiap saat. Mari kita segera launching animasi ini dan silahkan kalian semua fokus pada gerakan benda ini. Setelah kita mengamati kedua benda ini, mari kita tuangkan hasil pengamatan kita. Yang pertama, kita melihat bahwa ada benda yang bergerak, yakni benda yang berwarna merah ini, objek yang berwarna merah ini mengalami gerakan atau bergerak. Sepakat ya? Kemudian yang kedua, benda menempuh jarak tertentu dari titik awal. Ya, kita juga melihat ini bahwa awalnya objek yang berwarna merah ini bergerak dari posisi 0 menuju posisi 100 meter. Ini artinya bahwa benda telah menempuh jarak tertentu jika dilihat dari titik awal. Pengamatan yang ketiga, benda berubah posisi atau kedudukan tertentu dari titik awal. Dan ini juga jelas bahwa awalnya kedudukan benda ada di posisi 0, kemudian setelah 20 sekon, setelah menempuh perjalanan selama 20 sekon, maka kedudukan benda berubah dari posisi 0 menjadi posisi 100 meter. Hasil pengamatan keempat adalah bahwa gerakan benda ini dilakukan secara lurus, mengikuti lintasan yang lurus. Dan selama benda bergerak, benda tidak mengalami rotasi, hanya bergerak dari posisi 0 menuju posisi 100. Ini berarti bahwa gerak benda ini merupakan gerak translasi, yakni gerak lurus tanpa diikuti oleh gerakan berotasi. Hasil pengamatan yang kelima, bahwa benda tersebut dalam waktu tertentu menempuh jarak tertentu atau mengalami perpindahan tertentu. Benar bahwa dalam selang waktu 20 sekon, benda menempuh jarak tertentu atau mengalami perpindahan tertentu. Rekan-rekan, mari kita amati bahwa benda yang berwarna merah telah melakukan perubahan posisi dari 0 meter menuju 100 meter. Dengan kata lain, benda juga telah menempuh jarak sejauh 100 meter dari titik awal. Kita juga bisa melihat bahwa benda merah ini telah menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 sekon. Dengan demikian, karena ada 10 skala di sepanjang sumbu mendatar ini, maka dalam satu skala ini menggambarkan waktu tempuh 2 sekon. Jadi benda berwarna merah telah melakukan
perubahan posisi sejauh 10 meter dalam waktu 2 sekon, kemudian sejauh 20 meter dalam waktu 4 sekon, sejauh 30 meter dalam waktu 6 sekon, dan seterusnya hingga sejauh 100 meter dalam waktu 20 sekon. Data ini kita bisa lihat pada grafik posisi sebagai fungsi waktu. Kita lihat karena hanya benda B yang mengalami pergerakan, maka kita juga bisa melihat bahwa benda B lah yang mengalami perubahan posisi, yakni dari 0 meter dalam waktu awal 0 sekon menjadi 100 meter dalam waktu 20 sekon. Sementara benda yang berwarna biru tidak mengalami perubahan posisi karena benda ini memang tidak bergerak. Pada T0 sekon, benda biru berada pada posisi 0 meter. Kemudian pada detik kedua, detik keempat, dan seterusnya sampai detik ke-20 juga berada pada posisi 0 meter karena benda B tidak mengalami pergerakan. Berbeda dengan benda B yang mengalami gerakan, kita bisa melihat bahwa dalam setiap 2 sekon, benda B mengalami perubahan posisi sejauh 10 meter. Pada sekon keempat telah mengalami perubahan posisi sejauh 20 meter. Pada sekon ke-6 telah mengalami perubahan posisi sejauh 30 meter. Dan pada sekon ke-8, benda B telah menempuh jarak 40 meter dan seterusnya hingga pada waktu 20 sekon, benda B ini telah menempuh jarak 100 meter. Dari ini kita memperoleh kata kunci yakni jarak dan perpindahan. Rekan-rekan sekalian, untuk memahami konsep jarak dan perpindahan, mari perhatikan gambar berikut. Misal ada sebuah benda yang awalnya berada pada titik A. Ini adalah titik awal sekaligus sebagai titik acuan. Kemudian benda ini bergerak dari A menuju B, kemudian dari B menuju C, dari C menuju D, dan dari D menuju E. Sementara anggaplah bahwa satu kotak ini memiliki skala 1 meter. Pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh benda, berapa perpindahan benda, apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan, lalu apa perbedaan keduanya. Nah, kita dapat mengetahui bahwa jarak itu adalah seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh benda selama dalam gerakannya. Jadi, jarak yang telah ditempuh objek ini merupakan jarak dari A ke B ditambah jarak B ke C ditambah jarak C ke D ditambah jarak D ke E. Jadi jaraknya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sehingga jarak yang ditempuh oleh objek atau benda tersebut adalah 14 meter. Nah, sekarang mari kita lihat perpindahannya. Karena posisi akhirnya ada di sini dan jarak terdekat dari posisi akhir ke titik awal ini adalah melalui garis lurus ini. Sehingga perpindahan benda dikatakan sepanjang A dan E yang arahnya dari A ke E. Dengan demikian perpindahan dapat kita
ukur sebesar 4 meter. Oke, rekan-rekan, kita sudah memperoleh jarak yang ditempuh oleh benda ini adalah 14 meter. Dari sini ke sini ke sini, sedangkan perpindahannya adalah dari A ke E sejauh 4 meter. Nah, dengan demikian kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa jarak adalah apa kira-kira? Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda dalam selang waktu tertentu. Jadi jarak kata kuncinya adalah panjang lintasan total yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan dihitung dari posisi akhir benda terhadap titik acuan, dalam hal ini titik awal di sini. Berarti perpindahan adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Jadi perpindahan adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik awal. Nah, kalau kita lihat juga jarak ini arahnya berubah-ubah, ke timur, kemudian ke utara, ke barat, kemudian ke selatan, dan bisa kemana saja. Dan tetaplah bahwa jarak tempuhnya dihitung dari seluruh lintasannya. Dengan demikian, jarak ini tidak tergantung pada arahnya kemana. Jadi hanya tergantung pada panjang lintasannya. Jadi jarak merupakan besaran skalar. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki besarnya, nilainya saja, dan arahnya tidak diperhitungkan. Berbeda dengan perpindahan, perpindahan merupakan perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap titik awal, sehingga posisi akhir ini sangat menentukan ditinjau dari titik acuannya, titik awalnya. Dari sini perpindahan benda adalah ke arah kanan dari posisi A ke E sejauh 4 meter. Jadi perpindahan ini memiliki besar dan arah, yakni benda berpindah dari posisi A ke posisi E sejauh 4 meter ke arah kanan, atau berpindah sejauh positif 4 meter. Perpindahan memiliki nilai positif jika bergerak ke kanan dan negatif jika bergerak ke kiri dari titik acuan atau dari titik awal. Kemudian kita juga bisa berpedoman bahwa benda akan bernilai positif jika bergerak ke atas dan bernilai negatif jika bergerak ke bawah. Dengan demikian, karena perpindahan harus memperhitungkan nilai dan arahnya, maka perpindahan merupakan besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Rekan-rekan sekalian, konsep jarak dan perpindahan ini akan digunakan untuk mendefinisikan konsep kelajuan dan kecepatan. Jadi ternyata ada perbedaan antara kelajuan dan kecepatan.
Kelajuan disimbolkan dengan V kecil ditulis italik. Kelajuan merupakan jarak dibagi waktu tempuh. Dalam matematis disimbolkan jarak sebagai S atau X dibagi waktu. Sedangkan kecepatan juga sama, memiliki simbol V yang ditulis italik. Bedanya adalah bahwa pada kecepatan ini adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Secara matematis disimbolkan S per T atau X per T. Jadi simbolnya sama antara kecepatan dan kelajuan. Yang membedakannya adalah bahwa pada kelajuan ini yang digunakan adalah jarak dan pada kecepatan yang digunakan adalah perpindahan benda selama waktu tempuh. Satuan dari kelajuan dan kecepatan adalah meter per sekon. X ini adalah besaran pokok panjang, satuannya meter, dan T adalah besaran pokok waktu, satuannya sekon. Sehingga V memiliki satuan M per S, meter per sekon. Rekan-rekan, setelah kalian mengetahui persamaan untuk menentukan kecepatan dan kelajuan, mari kita coba menjawab dua pertanyaan ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Apa maknanya? Nah, ingat kembali bahwa persamaannya V sama dengan S per T atau X per T. X adalah perpindahan, T adalah waktu. Dengan demikian, V sama dengan 20 meter per sekon memiliki makna bahwa benda mengalami perpindahan sebesar 20 meter dalam setiap sekonnya. Nah, ingat, makna V sama dengan 20 meter per sekon adalah bahwa benda mengalami perpindahan sebesar 20 meter dalam setiap sekonnya. Jadi pada detik pertama, benda mengalami perpindahan sejauh 20 meter. Dan setelah menempuh 2 detik berikutnya, jarak yang telah ditempuh atau perpindahan yang telah dialami oleh benda adalah 40 meter. Dan pada detik ketiga, perpindahan yang dialami benda sejauh 60 meter. Dan pada detik keempat, perpindahan yang telah dialami oleh benda adalah sejauh 80 meter. Jadi dalam setiap detik benda mengalami pertambahan perpindahan sebesar 20 meter. Inilah makna dari V sama dengan 20 meter per sekon. Pertanyaan yang kedua, berapa kelajuan dan kecepatan benda pada grafik di bawah ini jika waktu tempuhnya 2 sekon? Tadi kita sudah memperoleh bahwa jarak antara jarak tempuh atau panjang lintasan total yang telah ditempuh oleh benda dari A, B, C, D, E ini adalah 14 meter. Kemudian ini ditempuh dalam waktu 2 sekon, sehingga kelajuannya adalah S per T, yakni 14 meter sekon, sama dengan 7 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya adalah perpindahannya adalah 4 meter, positif 4 meter, dan
jarak tempuhnya 2 sekon, sehingga kecepatannya menjadi 4 meter dibagi 2 sekon, sama dengan 2 meter per sekon.